Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul Qur'an syahrul Ghufran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi mu'jizatil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hormati saya muliakan pengurus Masjid Darussalam, Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah alamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita jutaan nikmat, bahkan miliaran, sehingga kalau kita tanya Allah untuk menghitung nikmatnya tentunya kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara nikmat itu adalah nikmat sehat, nikmat sempat di malam 29 Allah masih sempatkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju ke Masjid Darussalam, tentunya dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah dilanjut dengan sholat tarawih dan dengan sholat witir. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tersampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Semoga kita kelak nanti dari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Dalam satu ayat Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Yang artinya kurang lebihnya, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah melalaikan kalian semua harta kalian, anak-anak kalian. Allah berfirman dalam ayat ini mengingatkan kepada kita semua di bahwasanya ketika kita mempunyai harta banyak, ketika kita mempunyai anak-anak yang hebat, maka tentunya hal itu tidak diperbolehkan agar kita ini melupakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harta itu, tentunya anak itu, maka kita ajak mereka. Kalau harta kita gunakan untuk apa? Untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dititipkan kepada kita tentunya juga sama. Jangan sampai anak-anak itu menyeret kita ke dalam api neraka. Tentunya kita ajak untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, maka barang siapa yang melupakan zikir kepada Allah, ingat akan Allah, Allah kasih harta, Allah kasih anak. Tentunya ketika mereka tidak digunakan harta itu, tentunya mereka akan menjadi orang-orang yang al-khasirun, yaitu orang-orang yang merugi. Maka tentunya malam hari ini kita yang punya harta banyak, mempunyai harta anak-anak yang banyak, yuk harta kita gunakan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita didik dengan didikan agama yang kuat, sehingga kalau kita meninggal dunia, tentunya anak itu akan meneruskan perjuangan kita dan kita butuh doa mereka. Kemudian ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah memerintahkan dalam ayat ini, wa anfiqu, dan berinfaklah kalian mimma razaqnakum, dari sebagian harta yang telah aku berikan kepada kalian. Allah memerintahkan kepada kita yang
yang mempunyai harta, Allah tidak meminta semuanya untuk diinfakkan, akan tetapi hanya sebagian sedikit daripada harta yang Allah berikan kepada kalian. Tentunya kalau kita punya 100 juta hanya diambil daripada 2,5%-nya. Kalau kita punya emas nisabnya 80 gram, maka mengeluarkan 2,5% daripada 85 gram. Tentunya ini sedikit bagi orang yang dermawan. Maka kata Allah, infakkan hartamu. Ini hanya sebagian katanya Allah, tidak semuanya. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Kata Allah, sebelum kematian mendatangimu. Ingat ini, min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Allah memerintahkan kepada kita agar kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian datang kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah puncak daripada kita beramal. Maka tempat beramal adalah dunia, sedangkan kematian adalah tempat kita menuai daripada hasil infak kita. Maka tentunya kalau kita sudah mati, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada. Maka sebelum penyesalan datang, yuk kita bersama-sama berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita punya harta banyak kemudian tiba-tiba datang kematian kepada kita, maka di situ dikatakan fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang telah meninggal dunia, mereka meminta untuk dibalikan oleh Allah ke dunia agar apa Bapak Ibu? Agar ia bisa menjadi satu fa as-saddaqa wa aku minas shalihin. Satu, agar bisa bersedekah, agar bisa berinfak. Yang kedua adalah agar ia menjadi orang yang saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita untuk berinfak. Tentunya ada hikmah yang besar di balik ini. Kenapa harus berinfak? Ternyata Bapak Ibu, infak kita, sedekah kita itu manfaatnya luar biasa. Di antara hadis Rasul yang mengatakan seluruh amal manusia nanti akan putus kecuali di antara sedekah jariyah. Semakin banyak sedekah jariyahnya, tentunya semakin banyak pahala yang mengalir kepada mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum datang kematian, yuk kita bersama-sama untuk menjadi orang yang dermawan. Dermawan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita kaya, bahkan banyak. Kalau kita tidak mampu, ya sudah, sesuai dengan apa yang kita mampu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penyesalan yang dialami oleh orang yang sudah meninggal dunia, mereka menginginkan supaya dikembalikan ke dunia. Kata Allah, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Maka kata Allah, tidaklah akan diakhirkan, diundur ya kontrak seseorang ketika hidup di dunia. Kok kontraknya 60 tahun, maka tentunya hanya 60 tahun. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah melihat, Allah mengetahui dari apa yang kalian lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di akhir Ramadan ini tentunya ada yang kita keluarkan, yaitu zakat. Ada zakatul mal, ada zakatul badan. Zakatul mal adalah zakat kekayaan kita, zakat badan adalah zakat fitrah bagi kita semua. Maka yuk kita bersama-sama, jangan sampai kita selesai Ramadan kemudian ikut Idul Fitri belum bayar namanya zakat fitrah. Ini yang harus kita tunaikan dahulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib disebut dengan zakat. Maka kalau kita di antara yang mempunyai kekayaan sudah 1 tahun, di antara kalau emas 85 gram, tahun kemarin sampai sekarang masih ada 85 gram, maka wajib dikeluarkan dari 2,5% daripada harta kita. Kalau kita nggak punya emas, punya apa Ustaz? Punya 2M di tabungan ternyata. Sudah dikeluarkan ketika
3 hari, tadi ketika sudah 1 tahun menumpuk di tabung. Sehingga apa? Bersih badan kita, bersih harta kita semuanya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang dermawan sehingga kita akan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita jadi orang yang dermawan, tentunya dia akan jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.